Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan selalu hidup di dalam penyertaan Tuhan. Nah kekasih Tuhan, hari ini kita akan belajar dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-17 sampai dengan pasal yang ke-18. Dua pasal ini kita akan belajar bersama-sama. Nah kekasih Tuhan mungkin pernah mendengar kalimat belajarlah dari sejarah. Nah tujuan kita belajar dari sejarah supaya kita tahu peristiwa-peristiwa apa yang sudah terjadi pada masa lampau, supaya menjadi pembelajaran bagi kita agar supaya kita bisa hidup di dalam dunia ini pada masa sekarang ini maupun masa yang akan datang. Kalau yang baik kita lanjutkan, yang tidak baik kita harus buang. Sejarah yang tidak baik kita jangan mengulangi sejarah yang buruk dalam kehidupan kita. Nah kekasih Tuhan, kitab 1 dan 2 Raja-Raja merupakan kitab sejarah yang mencatat perbuatan moral bangsa Israel dan para pemimpin mereka. Di dalam 1 dan 2 Raja-Raja kita akan lihat di sana. Nah, figur seorang pemimpin bagi bangsa Israel itu sangat penting karena perbuatan mereka bisa berakibat fatal bagi dirinya sendiri maupun bangsa yang dipimpinnya. Nah, kekasih Tuhan, kalau seorang pemimpin hidup takut akan Tuhan, maka bangsanya akan diberkati Tuhan. Namun sebaliknya, kalau seorang pemimpin hidup di dalam dosa, kejahatan, maka kutuk dan hukuman yang akan diterima oleh dirinya maupun bangsanya. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan raja-raja Israel pada waktu itu. Kita akan temukan itu di dalam 1 dan 2 Raja-Raja. Nah kekasih Tuhan, ada satu ayat yang menarik yang menjadi inti pembelajaran kita hari ini, yaitu di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat yang ke-18. 2 Raja-Raja 17 ayat yang ke-18. Kita lihat ayat ini. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Kita lihat ayat ini bersama-sama kekasih Tuhan. Di dalam kalimat pertama dikatakan sebab itu. Nah, kata sebab itu menunjukkan sebab akibat pastinya. Nah, ayat ke-18 terjadi karena ada masalah yang terjadi pada ayat-ayat sebelumnya. Dan itu yang kita akan belajar bersama-sama. Dengan kata lain, Tuhan sangat murka kepada Israel karena ada kejahatan-kejahatan, hal-hal yang mereka lakukan sebelumnya. Oleh karena itu ayat ke-18 ini mengatakan sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel. Nah pertanyaannya begini kekasih Tuhan, kenapa Tuhan sangat murka kepada bangsa Israel? Kenapa Tuhan murka kepada bangsa Israel? Nah kita akan menemukan alasannya di dalam ayat-ayat yang kita akan lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 17 sampai dengan pasal 18. Nah kita lihat alasan yang pertama, kenapa Tuhan sangat murka kepada bangsa Israel pada saat itu. Nah yang pertama, karena Raja Israel melakukan kejahatan di mata Tuhan. Nah kalau kita lihat di dalam pasal 17, maka raja yang memimpin saat itu adalah Hosea. Nah dalam hal ini Hosea melakukan kejahatan pada waktu itu. Jadi yang pertama alasan kenapa Tuhan murka kepada bangsa Israel, karena Raja Hosea melakukan kejahatan di mata Tuhan. Di dalam ayat yang pertama pasal 17. Dalam tahun ke-12 zaman Ahaz Raja Yehuda, Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Ayat yang kedua sangat penting. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Garis bawahi kalimat, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah kekasih Tuhan, Hosea melakukan yang jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan murka kepada bangsa Israel. Nah kekasih Tuhan, dosa seorang pemimpin dapat berakibat fatal bagi dirinya sendiri maupun orang yang dipimpinnya. Dalam hal ini Hosea dan bangsa Israel. Nah kekasih Tuhan, ketika Raja Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dosa, maka kutuk dan murka Allah terjadi bagi dirinya dan bangsanya. Dan itu yang terjadi ketika Hosea memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Nah kekasih Tuhan, pembelajaran apa yang harus kita ambil dari poin pertama ini? Nah, tahukah kita bahwa kita semua adalah pemimpin? Nah,
kita ini pemimpin kekasih Tuhan. Minimal kita memimpin diri kita sendiri, keluarga kita. Mungkin kita dipercayakan Tuhan sebagai seorang pemimpin dalam pemerintahan, dalam organisasi, mungkin dalam organisasi Kristen misalnya. Nah, mungkin kita juga sebagai seorang gembala sidang, pemimpin rohani, pemimpin rohani mungkin komsel atau mungkin persekutuan doa dan sebagainya. Intinya bahwa kalau Tuhan mempercayakan kita sebagai seorang pemimpin dalam bentuk apapun, maka kita harus memimpin dengan benar. Kita harus memimpin dengan takut akan Tuhan. Kita harus takut akan Tuhan di dalam kita memimpin. Kalau Tuhan percayakan kita sebagai seorang pemimpin, baik itu di dalam pemerintahan maupun organisasi, LSM dan sebagainya, intinya sebagai seorang pemimpin, maka kita harus memimpin dengan benar. Kenapa demikian? Kalau kita memimpin tidak benar, melakukan kejahatan, mungkin korupsi dan sebagainya, mungkin melakukan nepotisme, apapun kesalahan kejahatan yang kita lakukan, dosa, maka itu akan berakibat fatal di dalam kehidupan kita maupun orang yang kita pimpin. Itu akan berdampak sangat luar biasa, kekasih Tuhan. Jadi kekasih Tuhan, itu poin yang pertama. Kenapa Tuhan murka kepada bangsa Israel pada waktu itu? Karena Raja Israel, pemimpinnya, melakukan kejahatan di mata Tuhan. Kekasih Tuhan, marilah kalau saat ini kekasih Tuhan dipercayakan sebagai seorang pemimpin, pimpinlah dengan benar, dengan takut akan Tuhan. Lakukan yang benar. Manusia tidak melihat, Tuhan melihat apapun yang kita lakukan. Lakukan yang benar, maka hidup kita akan mendatangkan berkat bagi diri kita sendiri maupun orang yang kita pimpin. Itu yang akan terjadi. Nah, kita lihat yang kedua, kekasih Tuhan, alasan kenapa Tuhan murka kepada bangsa Israel pada waktu itu. Yang kedua, kita lihat, nah, karena orang Israel berdosa kepada Tuhan. Nah, kenapa Tuhan murka kepada bangsa Israel? Karena mereka, orang Israel, berdosa kepada Tuhan. Tadi yang pertama dosa pemimpinnya, sekarang dosa orang-orang yang dipimpinnya, yaitu orang Israel berdosa kepada Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain. Nah, kekasih Tuhan, dari ayat ini sangat jelas. Orang Israel lupa akan kasih karunia Tuhan bagi mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka lupa akan kebaikan Tuhan sehingga mereka menyembah berhala. Mereka melakukan kejahatan. Di dalam ayat ini sangat jelas. Mereka melakukan kejahatan, menyembah berhala. Di dalam ayat yang ke-7 sangat jelas. Nah, kekasih Tuhan, orang Israel ini tidak bersyukur, lupa akan kebaikan, kasih karunia Tuhan bagi mereka ketika Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, mereka menyembah berhala. Di dalam ayat yang ke-12 sangat jelas, pasal 7 pasal 17 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Mereka beribadah kepada berhala-berhala walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu, karena itu Tuhan murka kepada mereka. Nah, kekasih Tuhan, inilah dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka tidak setia kepada Tuhan, mereka menyembah berhala. Oleh karena itu Tuhan murka terhadap mereka. Itu yang terjadi di bangsa Israel pada waktu itu. Nah, kekasih Tuhan, pembelajaran yang harus kita ambil dari poin kedua ini, yaitu jangan sekali-kali kita menyembah berhala dalam hidup kita, kekasih Tuhan. Berhala sekarang ini bukan hanya patung, pohon besar dan lain-lain, itu masih ada, kekasih Tuhan. Tetapi berhala sekarang ini sangat ngeri, sangat berbahaya. Nah, segala sesuatu itu bisa jadi berhala dalam hidup kita. Hobi bisa jadi berhala dalam hidup kita. Pekerjaan bisa jadi berhala dalam hidup kita. Anak, istri, suami dan lain-lain bisa jadi berhala dalam hidup kita. Nah, kekasih Tuhan, segala sesuatu yang membuat kita sehingga tidak lagi fokus kepada Tuhan, itu adalah berhala.
ketika kita mengutamakan semuanya, apapun itu, lebih daripada Tuhan, maka itulah berhala yang sesungguhnya dalam hidup kita. Oleh sebab itu kekasih Tuhan, jangan sampai ada berhala dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan sehingga membuat kita lupa akan Tuhan, menomorduakan Tuhan dalam hidup kita, lupa beribadah, lupa berdoa, lupa bersekutu dengan Tuhan. Kita lebih memilih hobi kita, pekerjaan, anak, istri dan suami, apapun dalam hidup kita, lebih daripada Tuhan, maka itu adalah berhala yang sesungguhnya. Dan hati-hati kekasih Tuhan, kalau itu terjadi dalam hidup kita, maka murka Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Apa ada aja, Tuhan akan melakukan sesuatu dalam hidup kita untuk mengingatkan kita agar supaya kita kembali kepada Tuhan. Nah, itu poin yang kedua. Kenapa Tuhan murka kepada bangsa Israel? Karena mereka berdosa terhadap Tuhan. Yang ketiga kekasih Tuhan, apa alasan sehingga Tuhan murka kepada bangsa Israel? Karena mereka mengikuti kebiasaan dan gaya hidup dunia. Nah, ini sangat menarik. Karena mereka mengikuti kebiasaan-kebiasaan dan gaya hidup dunia ini. Nah, kita lihat di dalam pasal 17 2 Raja-Raja ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita lihat ayat ini. Dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Ayat yang ke-9. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Nah, ayat yang ke-10. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Nah, di sana, di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Ayat yang ke-15. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Nah, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka jangan berbuat seperti itu. Ayat yang ke-16. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat dua anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Ayat yang ke-17. Pasal 2 Raja-Raja 17 ayat yang ke-17. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenun dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Bangsa Israel, cara hidup mereka yang mengikuti kebiasaan adat istiadat bangsa lain pada waktu itu membuat sakit hati Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, dari ayat-ayat yang tadi kita sudah baca, itu menunjukkan bahwa bangsa Israel terjerumus dengan kebiasaan adat istiadat gaya hidup orang-orang kafir pada waktu itu. Nah, kekasih Tuhan, itulah yang membuat sakit hati Tuhan terhadap bangsa Israel. Nah, pembelajaran yang kita ambil dari poin ketiga ini, yaitu jangan kita mengikuti cara hidup, gaya hidup, adat istiadat dunia ini. Nah, kekasih Tuhan, gaya hidup, adat istiadat, kebiasaan dunia ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita mengikuti, kita terjerumus di dalamnya, kekasih Tuhan. Wah, kalau di sekarang ini kekasih Tuhan, kita kemana-mana itu luar biasa gaya hidup dunia, kebiasaan adat istiadat dunia ini. Saya kasih satu contoh, kekasih Tuhan. Kalau kita kemana-mana itu ada tawaran di mana-mana. Paranormal, orang pintar menawarkan dirinya kalau mau cepat kaya, kalau mau cepat sembuh, kalau mau cepat dapat jodoh, kalau mau cepat dan cepat segala sesuatu, maka datanglah kepada saya. Nah, itu kebiasaan gaya hidup orang dunia ini. Maunya instan, segala sesuatu maunya cepat. Nah, kekasih Tuhan, ada banyak sekali gaya hidup dunia ini yang membuat sakit hati Tuhan.
Jangan sampai kita terjerumus di dalam kebiasaan dan gaya hidup dunia ini. Nah, kekasih Tuhan, dimanapun kita pergi, pasti kita diperhadapkan dengan gaya hidup dunia ini. Jangan sampai kita terjerumus di dalamnya. Ada yang mengatakan, wah, kalau kamu mau pikiranmu tenang, wah, kita sama-sama ke diskotik, ke kafe, itu membuat hati kita tenang, enjoy dan sebagainya. Wah, itu yang terjadi, itu gaya hidup dunia ini. Nah, kekasih Tuhan, mereka lupa akan firman Tuhan. Marilah kepadaku setiap orang yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Itu kata Tuhan. Nah, sekarang ini, bagi orang dunia itu tidak mungkin. Bagi orang dunia, kalau mau mencari ketenangan, ke diskotik, ke kafe, mabuk-mabuk, narkoba, beres semuanya. Itulah yang diperhadapkan bagi kita di tengah-tengah dunia ini. Itu gaya hidup, kebiasaan dunia sekarang ini. Jangan sampai kita terjerumus di dalam gaya hidup dan kebiasaan dunia ini. Hati-hati kekasih Tuhan, karena itu bisa membuat Tuhan sakit hati dengan kita. Kalau Tuhan sudah sakit hati, maka tinggal kita menunggu apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tapi saya berdoa supaya kekasih Tuhan tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan, belajar firman, baca firman, tahu firman, agar supaya ketika kita diperhadapkan dengan kebiasaan gaya hidup dunia yang penuh kejahatan ini, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, itu poin yang ketiga. Kenapa Tuhan murka kepada bangsa Israel? Karena mereka mengikuti kebiasaan gaya hidup dunia ini. Yang berikutnya kita akan lihat bersama-sama kekasih Tuhan. Nah, dalam keadaan Israel yang hancur karena dosa dan kejahatan mereka, nah, muncullah raja, seorang pemimpin yang benar di Israel pada waktu itu. Nah, kalau kita lihat ketiga poin tadi, itu kehancuran, murka Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, di tengah-tengah murka Tuhan yang terjadi, maka datanglah seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Nah, kita lompat di dalam pasal yang ke-18. Nah, kekasih Tuhan, dalam keadaan Israel yang hancur, benar-benar murka Tuhan terjadi kepada bangsa Israel, maka muncullah seorang raja, pemimpin yang benar di mata Tuhan, yaitu Raja Hizkia. Nah, kekasih Tuhan, kita lihat di dalam pasal yang ke-18 ayat yang pertama, dikatakan begini. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, yang di pasal yang ke-17, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda, menjadi raja. Ayat yang kedua, pasal yang ke-18. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Sakaria. Ayat yang ketiga, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Ini berbeda dengan Hosea pada waktu itu. Nah, Hosea melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ayat yang keempat, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Nah, kekasih Tuhan, Hizkia merupakan anugerah Allah kepada bangsa Israel untuk menuntun mereka kembali kepada jalan yang benar. Di tengah-tengah kehancuran bangsa Israel pada waktu itu, yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang namanya Hosea, mereka hidup di dalam dosa, melakukan kejahatan, menyembah berhala, mengikuti kebiasaan-kebiasaan adat istiadat dunia ini. Nah, di dalam keadaan seperti itulah hadirlah seorang raja yang namanya Hizkia, yang hidup takut akan Tuhan. Nah, Hizkia merupakan anugerah Allah kepada bangsa Israel. Nah, Hizkia lah yang memimpin bangsa Israel untuk kembali kepada jalan yang benar. Karena itu Hizkia sangat diberkati Tuhan. Nah, Hosea pada saat itu justru menerima murka Tuhan, namun Hizkia menerima berkat Tuhan. Itulah berbedanya kedua pemimpin. Yang satu hidup di dalam kejahatan, memimpin tidak benar, dan yang satunya hidup memimpin
dengan takut akan Tuhan, memimpin dengan benar, maka yang satunya yang tidak benar mendatangkan murka, yang satunya yang benar hidup takut akan Tuhan mendatangkan berkat Tuhan bagi dirinya maupun bangsa yang pimpinnya. Itu yang terjadi di dalam kehidupan Hizkia, raja Israel pada waktu itu. Nah, ayat yang ke-18, ayat yang ke-6 dikatakan begini, pasal 18. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpan daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan, Hizkia ya, yang telah diperintahkannya kepada Musa. Itu yang dilakukan Hizkia. Ayat yang ke-7. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Nah, kekasih Tuhan itu yang dilakukan oleh Hizkia, membawa perubahan bagi bangsa Israel. Dikatakan bahwa Tuhan menyertai dia. Kenapa? Karena dia hidup takut akan Tuhan. Karena kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung, selalu menang. Ia memberontak terhadap Raja Asyur yang melakukan kejahatan, tidak lagi takluk kepadanya. Dia kembali kepada jalan yang benar, membawa bangsa Israel kembali kepada jalan yang benar. Nah, pembaharuan dilakukan oleh Raja Hizkia pada waktu itu. Nah, kalau kita baca dari pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, di sana kita menemukan pembaharuan yang dilakukan oleh Hizkia pada waktu itu di dalam kepemimpinannya. Nah, jadi kekasih Tuhan, kita sampai pada kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ada dua pilihan bagi kita saat ini yang kita temukan di dalam 2 Raja-Raja 17 dan ke-18. Kita mau ikut yang mana? Cara hidup Hosea atau Hizkia? Kita tahu cara hidup Hosea, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Cara hidup Hizkia, dia melakukan yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Hosea mendatangkan murka Tuhan, Hizkia mendatangkan berkat Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, kita harus pilih yang mana? Hari ini saya mau mengingatkan kepada kita bahwa marilah kita hidup seperti Hizkia. Dia melakukan yang benar, hidup takut akan Tuhan, dan dia memimpin dengan benar. Oleh sebab itu mendatangkan berkat Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, marilah kita hidup benar di dunia ini. Jangan melakukan dosa seperti bangsa Israel pada saat dipimpin oleh Raja Hosea pada waktu itu. Jangan mengikuti ajaran dan kebiasaan dunia yang jahat ini. Kita jangan sampai terjerumus dengan pengaruh dunia yang jahat ini. Marilah kita hidup meneladani kehidupan Hizkia dalam kehidupan kita. Di dalam memimpin, kita hidup takut akan Tuhan, memimpin dengan benar, hidup benar di hadapan Tuhan, maka akan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita maupun orang yang dipimpin. Kita adalah pemimpin. Setiap kita ini pemimpin, dan kalau kita memimpin dengan benar, maka berkat Tuhan akan Tuhan curahkan bagi kita. Marilah kita hidup seperti hidupnya Hizkia, kekasih Tuhan, yaitu takut akan Tuhan, maka Tuhan akan mengasihi kita dan memberkati kita semua. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita semua.